Usaha apa yang Mbak Putri geluti? Ibarat bayi sudah berjalan ya. Sudah bakso tulang rusuk. Tulang rusuk. Sebetulnya itu ada cerita lucu di balik. Agak-agak. Ya 30 juta. Pilih harta atau suami? Pilih sahabat atau suami? 30. Pilih suami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, sahabat pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Kembali lagi bersama saya Spin Anwar di hari ini. Tema kita adalah kita ingin berdiskusi bagaimana sih para teman-teman tahu cara membangun bisnis. Nah, sekarang tadi saya sebutkan saya sudah ditemani oleh yaitu Mbak Putri Rahma ya. Nur Rahma Putri. Nur Rahma Putri, sorry. Dia juga salah satu teman saya, sekaligus teman istri saya juga di Fakultas Agama Islam. Mbak Putri apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Nah, Mbak Putri ini beliau ini dunia usaha, dari mungkin ada pastilah namanya usaha itu ada pasang surutnya ya, seperti gelombang. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana sih keseruan Mbak Putri ini awal mula membangun usaha, dan usaha apa yang Mbak Putri bangun sampai saat ini dengar-dengar usahanya itu maju gitu kan, bahkan walaupun belum mencapai target tapi sudah sampai titik target ya gitu kan. Oke, kita langsung saja kita berbincang-bincang oleh Mbak Putri. Mbak Putri, sekali lagi apa kabar? Baik. Apa nih kesibukan? Ya, ngurus usaha. Ngurus rumah. Biasa ya. Ya, karena ibu rumah tangga Iya. kan. Jadi pasti ngurus rumah, walaupun nggak sepenuhnya saya urus. Ngajar. Tapi ini ya Mbak ya, selamat sudah akhirnya sudah merdeka ya S1-nya ya, kalau nggak salah ya. Iya, Selamat, alhamdulillah. Mbak Putri ini hebat loh, udah bisa. Wah, ini udah cantik. Waduh. Terusnya pintar memanajemen, dari manajemen keluarga, manajemen bisnis, manajemen bangku kuliah. Alhamdulillah beliau ini step by step sudah dilewati ya. Ibaratnya Wonder Woman lah, Wonder Woman Indonesia. Iya. Gitu kan. Tapi itu sedikit berlebihan juga tuh. Tapi serius Mbak, gitu kan. Oke, Mbak Putri, saya ingin tahu dong, selain aktivitas di bangku kuliah, dengar-dengar Mbak Putri itu usaha apa yang Mbak Putri geluti? Sebenarnya sih ya, tapi ya jelas jadi usaha saya kan, karena memang sudah digeluti dari tahun 2014. 2014. Oh, ya. Terus 2014 terus baru dirintis, yaitu kalau nggak salah bertepatan dengan ulang tahun bundanya Kukar. oh, Bunda Rita. Biasa. Wow, ya. Awal mula Iya. merintis usaha. Itu 2014 Mbak ya, awal mula. 2014. Itu usaha apa Mbak? Usaha jualan pentol. Ya, pentol, alhamdulillah ya. Bahkan sampai sekarang tuh tetap konsisten ya Pak ya. Tetap konsisten dalam dunia usaha. Tapi itu dibantu sama suami. Iya. Atau yang
Ya dibantu suami lah yang memang bergelut di bidang itu, saya yang maksudnya yang membantu. Karena ya usaha itu kalau misalnya kita berkeluarga, Iya. ya kan berkeluarga itu ya jadi satu usaha, kita Iya. harus saling, intinya usaha itu kan harus saling dukung, Iya benar Mbak. saling support. Benar. Kalau satu sama lain nggak saling support ya nggak mungkin selama sudah berapa tahun ya? 6 ya, 6. Ini 2020. Wow, 6 tahun ya Mbak ya usaha. Itu ibarat bayi sudah berjalan ya. Sudah Berjalan berjalan. Wah. Itu Mbak ada gak apa sih hal yang dalam kesulitan memulai usaha gitu kan? Kalau kesulitan, Awal mulanya gitu kan kalau pasti kan ada dong kesulitan kesulitan. sih, kalau saya ngerasa sih nggak ada kesulitan gitu ya. Iya. Cuma karena usahanya itu jualan pentol kan, saya rada-rada ya gengsi lah, ya Iya, kan? iya. Gengsi, Benar. gengsi dipanggil bule, Iya. terus suami dipanggil Pak Le, gitu Iya. kan. Terus ya namanya kita usaha di bidang kuliner, setiap konsumen itu kan raja. Iya benar. Yang datang itu adalah raja. Kalau kesulitan untuk modal sih enggak. Intinya usaha itu, kita memulai usaha itu jangan pikirkan modalnya dulu. Maksudnya tuh bukan nggak berpikir modal, tapi kadang orang sering patah semangat kalau sudah mikirin, ih modal yang dikeluarkan bakal banyak nih. Nanti kira-kira jualannya sesuai nggak dengan modal yang dikeluarkan. Terus hasilnya gimana ya, bakal apalagi kalau di bidang kuliner kan bakal payung nggak sih nanti. Tapi kan kita punya cara sendiri buat apa ya nama bahasanya itu, buat memanajemenin itu mungkinnya lebih ke Iya. kita sudah tahu bagaimana nanti misalnya kalau nggak laku harus diapain gitu kan, pasti kita bisa Iya. lah. Yang penting berani aja Mbak ya. Ya, berani. Intinya Iya, usaha itu usaha. punya tekad, Ah, berani dan sabar. wah itu memang sih. Memang kebanyakan itu rata-rata kan orang memang harus mulai usaha itu butuh proses ya. Banyak gitu kan. Kembali lagi kayak komitmen Komitmen, gitu, iya, komitmen komitmen. kita gitu kan. Nah, terus Mbak, tapi inilah menarik nih, kita bisa ketemu sosok usahawati ya, Kalau dibilang sosok itu saya agak ngeri loh. Soalnya sosok itu bisa jadi kayak Iya, sosok sosok. kuntilanak. Oke. Bercanda di sana pulau. Bisa aja Mbak Putri. Oke Mbak, tadi sudah kita bahas sharing-sharing terkait usaha Mbak Putri. Tapi dengar-dengar Mbak Putri usahanya alhamdulillah tadi udah hampir 6 tahun ya, Iya. kurang lebih ya. Itu sudah dibilang cukup mapan lah, Iya. gitu kan. Apalagi Mbak Putri sudah ini ya berinovasi gitu kan, dengar-dengar berinovasi. Itu gimana tuh Pak? Awal pertama kali buka, namanya usaha apa Mbak yang kayak buka? Oh, kemarin itu bakso tulang rusuk. Tulang rusuk. Sebetulnya itu ada cerita lucu di balik. Iya, gimana? Di balik Iya, kenapa, sih? Iya. muncul bakso tulang rusuk, Iya. terus bakso seafood. Pertama ada empat Iya. bakso yang saya launching. Hmm. Bakso tulang rusuk, bakso mangkok, bakso seafood, bakso jamur. Iya. Jadi kenapa jadi buka lagi usaha bakso? Memang sudah niatan sejak lama, memang pengen buka bakso gitu kan, ada punya usaha sendiri bakso. Karena usaha sebelumnya kan cuma jual pentol. Iya. Pentol. Terus gara-garanya itu pas saya PPL Iya. di tahun 2019. Jadi ngeliat postingan di Facebook itu, ada postingan temen itu makan bakso seafood gitu kan. Ternyata kita datangi ke warung yang dimaksud, ternyata nggak ada. Ya maklum lah kan, kalau di sosmed kan bisa aja diedit gitu kan. Iya. Jadi saya berpikir ini pasti banyak yang cari nih bakso Iya. yang seperti ini. Ah, Jadi berpikirlah untuk berinovasi. Ya kalau bakso tulang rusuk itu kan bukan hanya baru saya, sudah banyak juga sih.
tapi namanya kan bakso tangkar. Ya saya rubahlah jadi bakso tulang rusuk kan. Ya, kayak ini tulang rusuk wanita ya. Oh, gitulah. Jadi sempat launching yang lagi booming sih bakso tulang rusuk. Iya. Tapi kapan-kapan lah saya sama tim maupun bawa istri nanti coba Mbak ya. Boleh. Bakso boleh. kita. Berapa seporsi Mbak kira-kira? Seporsinya 25.000. 25.000. Tapi Murah juga. dijamin insya Allah bakal Iya. kenyang dan nggak mengecewakan. Wow, pasti tuh enak sekali. Nah, Mbak terkait usaha lagi nih Mbak. Sudah ada karyawan? Alhamdulillah udah. Kalau untuk yang pentol saya bilang itu selama jualan itu ngerintis sekitar setengah tahun lah saya ngerintis, saya yang jualan, terus suami yang produksi gitu kan. Setelah itu kita rekrut. Kalau boleh tahu berapa sekarang jumlah karyawan Mbak Putri? Misalkan tadinya 1, jadi sekarang berapa? Sekarang 5. Wah, 5 karyawan. Wah, luar biasa di masa sulit COVID ini. Mbak Putri sendiri sudah bisa mempekerjakan 5 karyawan. Iya. Artinya membantu ekonomi mereka ya Mbak ya. Ya. Wih, keren lah. Tapi dengar-dengar, kalau boleh tahu Mbak, berapa sih Mbak omset 1 bulannya? Kalau untuk pentol aja itu omset 1 bulannya 30. 30 juta. Wow. Kalau yang sekarang? Kalau kemarin sih karena gini ya, kita kan tahu sendiri Kupang Iya. itu kan mengalami defisit. Iya, gitu kan. iya. Waktu pertama ngerintis itu ya paling 5 juta lah sebulan. Ya, 5 5 juta pertama sebulan, ngerintis selama setengah tahun. Setahun selanjutnya itu omset itu nyampai 45 sampai 50 nyampai. Wah. Di- 40 sampai 50 Mbak. Iya, karena Gitu. itu sama gabung sih, karena kan bukan pentol aja kan, ada es juga yang saya Iya, jual kan. benar. Nah, terus ya Kukar mengalami defisit, terus perusahaan-perusahaan juga banyak mengurangi karyawan kan, otomatis omset juga berturun. Dari sekarang itu 30-an. Yo, 30. Itu kalau untuk pentol. Bulan ya. Kalau Kalau untuk untuk- pentol 30 juta. Kalau untuk bakso, Bakso? masih ini karena masih ngerintis kan. Iya. Jadi 10 sampai 15 lah. Angka yang fantastik Mbak ya. Baru tuh sebulannya sudah mempekerjakan 5 Ya, 5 karyawan. karyawan. Impian atau capaian target nih gimana Apa? sih usaha ini Anta ya? Oh. Ada mimpi gak? Kalau mimpi Mimpi Mbak Putri apa sih? kalau ditanya mimpi, saya Iya. pengen, karena usaha saya itu kan namanya Pentol Putra Kutai. Iya, pentol Putra Kutai. Pentol Putra Kutai, terus baksonya itu kan rencana saya belum punya nama, karena kedainya saya kasih nama kedai Rahma Bersaudara kan, Iya. merger sama ibu. Jadi rencana bakso juga pengen namanya bakso Putra Kutai. Jadi kalau ditanya impian, wah mimpi saya besar sekali. Saya ingin Pentol Putra Kutai atau bakso Putra Kutai itu ada di seluruh Indonesia. Wah, amin. Semoga ya tercapai cita-citanya Amin. Mbak Putri, gitu kan. Jadi buka cabang di seluruh Indonesia dan banyak pekerjaan. Kalau boleh tahu targetnya Mbak, ingin mempekerjakan berapa karyawan sih? Sebenarnya kalau target memperkerjakan karyawan itu nggak ada target sih kalau saya kan. Iya. Yang penting saya memperkerjakan karyawan itu bukan semata-mata ingin banyak-banyak karyawan atau gimana. Cuma saya berguna gitu. Saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain di saat masa-masa sulit. Oh iya, mulia sekali Mbak ya tujuan kita. Jadi motivasi kita apa Mbak untuk memulai usaha itu? Motivasi. Awalnya gimana sih? Kasih caranya? Kenapa kita bisa hadirnya pentol itu? Pasti kan ada motivasi kan? Motivasi karena saya pikir usaha itu ya, apalagi kalau saya bergelut di bidang kuliner kan, Iya. orang itu nggak pernah nggak akan selama masa hidup orang pasti makan.
Iya. Ya kan, selama masih hidup orang pasti makan. Terus kayak bakso atau pentol itu rata-rata jadi makanan favorit. Iya benar. Jadi makanan favorit nggak di misalnya di kalangan anak muda, ini di seluruh kalangan, anak muda, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek gitu kan. Iya. Jadi ya kalau motivasi untuk memulai usaha ya, Iya. motivasi untuk mulai usaha itu ngutip Bob Sadino, Iya. sekecil apapun usaha itu milik kita sendiri, kita bosnya. Iya. Ya, saya ngutip itu sih, motivasi saya itu Pak Bob Sadino, Apalagi almarhum ya. ya, Mbak Putri ini memang kalau saya lihat dari jejak sejarahnya tadi, memang beliau ini memang banyak cerita pahitnya gitu kan memulai usaha. Nah, di sisi lain beliau juga yang tadi awal saya bilang, beliau juga profesinya bukan hanya ibu rumah tangga, tapi beliau banyak aktivitas di luar lain, entah itu kuliah, entah itu belajar bisnis sama temennya, entah itu ngurus rumah tangga, banyak sekali. Ini suatu sejarah mungkin ya, khusus Mbak Putri sendiri dan juga untuk teman-teman yang untuk motivasi untuk khusus perempuan, bahwa benar kalau kita ini ada niat pasti ada jalan, Mbak ya. Ya kalau ada niat, intinya kalau kita punya niat baik, Gitu. pasti ada jalan yang baik juga. Iya benar. Nah itu guys, sedikit kisah inspirasi Mbak Putri. Tapi Mbak, satu lagi Mbak pertanyaan. Nah saya ada game gitu kan, untuk Mbak Putri. Mbak Putri cuman cukup jawab satu pilihan aja. Statement closing, kita ingin tahu dulu seberapa fokus Mbak Putri ini. Mbak, siap? Siap, sama. Pilih gebuk atau langsing? Pilih gemuk langsing. Asik. Pilih maju atau mundur? Maju lah, Pilih positif atau negatif? positif lah. Oh, pilih harta atau suami? Suami. Suami. Pilih karir atau usaha? Pilih karir usaha. Usaha. Pilih keluarga atau suami? Suami. Misalnya kan nggak bilang suami. Protes orangnya. Enggak, begini. Bukan nggak pilih keluarga kan. Kalau dibilang karena suami, saya bisa seperti ini gitu. Oke, Kuliah iya. tuntas, apapun tuntas gitu, mimpi tercapai. Ya tadi Mbak bilang ya harus kerjasama ya antara suami dan istri, membangun bersama kan? Iya benar. Dua lagi Mbak, pilih sahabat atau suami? Pilih suami. Suami. Pilih sahabat atau keluarga? Pilih keluarga. Pilih jalan. Tadi itu dia keseruan kami. Mbak Putri terima kasih banyak ya atas waktunya udah sharing ke channel kami. Nanti Mbak kapan-kapan kita bisa kolaborasi ya. Kolaborasi dalam dunia usaha. Oh, launching ya? Ya insya Allah Mbak, doain September. Di September ini launching Tarsan. Grup Tarsan Group. spesial jus sehat. Oke. Jadi saya sedikit nggak apa-apa lah promosi gitu promosi. ya. Sebenarnya memang kalau kita konsumsi jus itu itu memang karena selama saya program tadi ditanya gemuk apa langsing, bukan orang gemuk itu jahat ya. Iya benar. Tapi segala sesuatunya itu apa ya? Kalau kita ngerubah pola makan itu kan langsing itu bonus. Iya. Jadi kalau kita bisa konsumsi jus itu kan vitamin gitu kan. Iya. Jadi harus banyak serat di dalam tubuh. Benar, apalagi kan bagus alami Jadi buah. jangan lupa. Tapi ini campur lemon loh Mbak. Lemon ya? Bagus ya, biar untuk meningkatkan imun. Bagus. Saya juga terima kasih nih udah diundang di. Terima kasih Mbak Putri. Sahabat Pulau. Ya, terima kasih udah datang ke channel. Oke, Mbak Putri terima kasih banyak sekali lagi udah jalan-jalan ke studio kami yang sederhana dan juga bisa meluangkan waktunya. Alhamdulillah beliau memang padat banget
Oh, Kemarin enggak. udah saya jadwalkan. Enggak. Ya, memaklum lah. Itu berlebihan. Itulah wanita. Wanita karir. Sosok. Jangan sosok. Oh, Kalau jangan sosok kuntilanak. Jangan sosok. Oke. Oke Mbak Putri, makasih ya. Ya. Makasih sekali lagi. Oke, tetap semangat Mas, semoga lancar. Tapi bisa sharing-sharing Pak untuk Usaha usaha saya. ya. Iya, alamat usaha saya Supaya pemirsa itu ini di bisa coba. Desa Sepakat, Desa Jalan Sepakat. Jenderal Ahmad Yani RT 5. Lebih tepatnya di Di mana? samping PDAM Lokul. PDAM Lokul. Oke, Ada Bu. tulisannya Kedai Ya. Rahma Bersaudara. Di seberang ada juga rombong pentol Putra Kutai. Ya, oke. Jangan lupa dicip. Oh, jangan lupa Oke. juga nih. Jangan Kita sebentar sambung. lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman tetap selalu support channel kami, di subscribe Like dan and di like subscribe. dan di komen sebanyak-banyaknya, karena tanpa teman-teman channel kami tidak akan bisa berkembang. Terima kasih, see you next time tomorrow. Semoga program ini bermanfaat, bisa menginspirasi buat kita semua. See you, bye bye.